Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asdian dari kelas akuntansi B dengan NIM 90400 1263. Kali ini saya akan menjawab jawaban final saya, yaitu akuntansi menengah 1 yang diberikan kepada dosen. Yang pertama yaitu laporan bank mewujudkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 nilai sisa bank dari perusahaan Buana adalah 5.388.480, tetapi daftar hitung kas milik perusahaan mempunyai nilai sisa sebesar 3.294.210. Data yang diperlukan untuk rekonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu setoran tanggal 30 Januari sebesar 1.591.630 belum tampak pada laporan bank. Ya, di sini yang pertama yaitu rekonsiliasi bank. Ya, inilah tampaknya. Kita baca lagi dulu. Bank salah mencatat beban atas cek sebesar 100.000 yang ditulis oleh perusahaan Buana Bank Agung ke dalam rekening koran perusahaan Buana. Cek yang telah dikeluarkan perusahaan di akhir Januari tapi belum dibayarkan oleh bank sebesar 1.350.140. Bank menagih untuk kepentingan perusahaan sebuah wesel tagih sebesar 2.114.000. Yang kedua yaitu 2.114.000 penerimaan kas ini belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama yaitu saldo per laporan bank, yaitu sebesar 5.388.480 ditambah setoran yaitu 1.591.630. Kesalahan pencatatan yaitu 100.000. Kemudian kita jumlah semuanya yaitu sebanyak 7.080.110 dikurangi dengan cetak beredar yaitu 1.350.149. Saldo akhir bank yaitu sebesar 5.779.979. Pada saldo kasnya yaitu 3.294.210 ditambah dengan penerimaan wesel 2.114.000. Pendapatan bunga yaitu 28.010. Kesalahan pencatatan yaitu 360.000 dibukukan terlalu tinggi yaitu 5.796.270 dikurangi dengan beban pelayanan bank yaitu sebesar 360. Cek kosong yaitu 52.000. Kemudian hasilnya yaitu 66.250. Saldo akhir perusahaan yaitu 5.729.970. Pada jurnal yaitu penerimaan atau penagihan wesel dari bank pada tanggal 31 Januari. Kasnya yaitu sebesar 2.014.000. Wesel tagihnya yaitu sama. Kemudian pendapatan bunga bank pada tanggal 31 Januari kasnya yaitu 28.10. Pada pendapatan bunga pada tahun 2016 yaitu tetap sama. Kemudian
Kesalahan pembukuan pada tanggal 31 Januari yaitu sebesar 360. Utang usaha juga sama. Pembebanan biaya administrasi pada tanggal 31 Januari, beban lain-lain yaitu sebesar 14.250. Kasnya juga seperti itu. Kemudian cek kosong Januari tanggal 31 piutang 52.000 pada kas 2016 yaitu sebanyak 52.000 juga. Kemudian nomor 2 yaitu Phantom Century memberikan pinjaman kepada John Corporation senilai 900.000 pada 1 Januari 2018. Phantom Century menerima piutang wesel dengan bunga 7% yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Jika tingkat bunga pasar wesel 9%, pembayaran bunga yang diterima Phantom Century setiap tanggal 1 Januari. Buatlah skedul amortisasi untuk piutang wesel tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo, serta jurnal untuk mencatat transaksi terkait piutang wesel dari sudut pandang Phantom Century mulai 1 Januari 2018 sampai 2020. Jawabannya yaitu diketahui nilai nominalnya yaitu sebesar 900.000, faktor diskonnya yaitu 0,6499 0,649993, faktor diskon annuity-nya yaitu 3,88965. Bunga tunai yaitu sama dengan bunga nominal dikali nominal. Di sini tadi bunga efektifnya atau bunga pasar sebesar 9%. Bunga nominalnya yaitu 7%, periode 5 tahun. 7% dikali 900.000, yang ini nilai nominalnya yaitu sebanyak 63.000 per tahun. Di sini PF nominal, nilai nominal dikali faktor diskontor. Di sini 900.000 nilai nominal dikali faktor diskontor yaitu sebanyak 584.937. PF bunga tunai dikali faktor diskontor annuity yaitu sebanyak bunga di sini 63.000 dikali faktor diskontor annuity yaitu sebesar 245,048. Maka PF nominal PF bunga yaitu sebanyak yaitu sama dengan 829,985 ditambah 11,69865. Jumlahnya yaitu 829,985. Amortisasi diskonto yaitu pendapatan bunga kas diterima yaitu sama dengan 74,689,65 dikurang 63.000 yaitu sama dengan 11,69865. Kemudian ini nilai bawaan wesel. Nilai bawaan wesel ditambah amortisasi diskonto sama dengan 584,937 ditambah 245,48 sama dengan jumlahnya yaitu 841,683,69. Ya, inilah tabelnya, bisa kita lihat. Kemudian pendapatan bunga
pendapatan bunganya yaitu pendapatan bunga yaitu bunga pasar dikali nilai bawaan wesel 9% dikali 829,985 yaitu totalnya yaitu 74.689,65. Ya, inilah jurnal mencatat piutang wesel, bisa kita lihat di sini. Kemudian nomor 3 yaitu hitunglah nilai HPP dengan menggunakan sistem periodik, metode average dan sistem perpetual metode FIFO untuk mendapatkan data persediaan PT Delson berikut. Ya, bisa kita lihat di sini. Pada tanggal 4 Januari pada persediaan yaitu sebanyak 200 unit, harga 8.000, jumlahnya yaitu 1.600.000. Kemudian pada 10 Maret pembelian yaitu sebanyak 400 unit, harga 10.000, jumlah 4 juta. Di sini juga seperti pada tanggal 4 Januari. Kemudian 5 April yaitu pada HPP 200 unit sebanyak 200, harga 8.000, jumlahnya itu 1.600.000. Kemudian bagian sini 50 unit 50, harganya 10.000, jumlah 500. Di sini unit 350, 10.000 dan 3.500.000 dan seterusnya, bisa kita lihat. Ya, totalnya pada HPP yaitu 3.600.000, persediaan akhir yaitu 7.250.000. Metode average pada tanggal 4 Januari persediaan awal 200, 8.000, totalnya 1.600.000. Jadi semuanya kalau kita totalkan yaitu sebanyak 950 unit. Jumlahnya yaitu sebanyak 10.850. Nilai persediaan akhir sama dengan persediaan barang akhir dikali total biaya persediaan atau unit, sama dengan 550 dikali 10.850 dibagi 950. Totalnya yaitu sebanyak 6.281.000 HPP. Di sini barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir sama dengan 10.850.000 dikurang 6.281.000 yaitu sebanyak 4.569.000. Kemudian nomor 4 pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya telah membeli mesin membajak dengan harga perolehan sebesar 54 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 18 juta. Kemudian diminta buatlah tabel penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Tunjukkan nilai buku mesin di tahun 2016. Tuh. Jawaban nomor 4 yaitu diketahui pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya membeli mesin HP-nya yaitu sebanyak 54 juta. Masa manfaat yaitu sebesar
sebanyak 5 tahun. Nilai residu yaitu sebanyak 18 juta. Penyelesaian tarif depresiasi yaitu 100% di 100% dibagi 5 yaitu sebanyak 20%. Beban depresiasi sama dengan 54 juta dikurang 18 juta dikali 20%. Ini 54 juta dikurang 18 juta dikali 20%. Dikali kita bisa lihat di sini. Dikali 20% yaitu sama dengan 7.200.000. Kemudian tabel depresiasi pada tahun 2007 tarifnya yaitu 20%, bebannya yaitu 20%, bebannya yaitu 6 juta, akumulasinya 6 juta, nilai buku 48 juta. Kemudian pada tahun 2008 tarifnya 20%, bebannya sebanyak 7.200.000, akumnya yaitu 2.400.000 dan nilai bukunya yaitu 33.600. Kemudian pada tahun 2009 di sini yaitu 7.200.000, tarifnya 20%, bebannya 7.200.000, akumnya 20.400.000 dan nilai bukunya itu 33.600.000. Kemudian di sini 2010 7.200.000, tarifnya yaitu 20%, bebannya yaitu 7.200.000 dan akumnya yaitu 27.600.000 dan nilai bukunya 26.400.000. Pada tahun 2019 bebannya yaitu sebesar perolehan bebannya yaitu sebesar 7.200.000, tarifnya 20%. Di sini bebannya 7.200.000, akumnya 34.800.000 dan di sini 19.200.000. Pada tahun 2019 2/12 dikali 7.200.000, tarifnya sebanyak 20% dan bebannya yaitu 1.200.000, akumnya 36 juta dan nilai bukunya sebanyak 18 juta. Maka nilai buku pada tahun 2009 senilai 33.600. Kemudian bisa kita lihat lagi jawabannya. Jadi di sini kita lihat. Ya baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.